Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Fadilah Tulzahra. Pada video kali ini, aku akan membahas unsur intrinsik pada puisi. Adapun definisi dari unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra atau puisi. Nah, unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Adapun pada unsur batin terdapat atau terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan para penjajah. Yang kedua adalah rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa eratnya kaitan dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan si penyair. Lalu yang ketiga adalah nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun secara tersirat. Unsur intrinsik pada puisi berikutnya adalah unsur fisik. Nah, di dalam unsur fisik terdapat yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengukuhkan ekspresi yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah rima. Rima adalah kesamaan atau nada bunyi. Rima tidak hanya dapat dijumpai pada akhir setiap lirik ataupun baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Yang ketiga adalah tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang merupakan apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Yang keempat adalah imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang kelima adalah kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilihlah kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Yang keenam atau yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Umumnya, setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas-majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Baiklah, sekian video aku mengenai materi unsur intrinsik pada puisi. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.